Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah maupun mendengarkan dari radio Sumber Kasih. Mari kita bersama-sama sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami memohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya dan mengimani bahwa firman itu hidup. Firman itu adalah nafas kehidupan kami. Firman itu adalah roti yang perlu kami nikmati bagi spiritual jiwa kami. Tuhan, pakai dan tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, apa yang sudah Dia persiapkan, Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga sungguh firman Tuhan semata yang Dia sampaikan, bukan pikiran yang berasal dari manusia. Tuhan berkati setiap hati kami, jadikan tanah yang gembur, yang menerima benih firman Tuhan, Allah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan, sehingga hidup kami boleh melakukan firman Tuhan berbuah bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Atau dengan kata lain sebenarnya kita berbicara tentang sola scriptura. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Matius pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, saya akan membacakan bagian ini. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Matius pasal 15 ayat 1 hingga 9 berkata demikian. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di Lutherhaus di Wittenberg tergantung lukisan karya Julius Hubner, ya, ini dilukis 1878. Lukisan ini menggambarkan peristiwa reformasi tahun 1517 yang hari ini kita peringati, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa 504 tahun yang lalu, di mana Martin Luther mengajukan 95 dalil atau keberatannya atas penjualan surat pengampunan dosa, sebagian besar tentang itu, tetapi juga berbicara tentang bagaimana paus atau magisterium, orang-orang terpelajar yang duduk di kepausan itu menyalahgunakan kekuasaan otoritasnya. Di tengah lukisan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada Martin Luther di tengah itu, ya. Di tangan kanannya dia memegang Alkitab dan dia sedang menantang sebenarnya banyak sarjana-sarjana, teolog-teolog, ya, untuk memperdebatkan soal surat pengampunan dosa atau indulgensi itu. Dan mungkin jarang di antara Bapak Saudara mengetahui sebenarnya dalil yang dituliskan oleh
Martin Luther itu dalam bahasa Latin. Jadi ketika dipantekkan di pintu itu, tidak semua orang bisa membaca. Hanya sarjana-sarjana yang bisa membaca. Jadi undangan daripada Martin Luther itu adalah, mari bersoal jawab soal ini. Di sana juga Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada mahasiswa-mahasiswa begitu ya, yang juga bersemangat, senang ketika Martin Luther ini memantekkan dalilnya itu. Tapi di sebelah situ Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat ada sebenarnya orang-orang sarjana-sarjana gereja yang sibuk untuk meredakan kegalauan daripada masyarakat gitu ya, berusaha untuk meredakan keributan itu. Tapi sang pelukis juga menggambarkan apa yang menjadi permasalahan di gereja waktu itu. Ada seorang biarawan yang gendut dan tangannya itu sedang dicium dalam pemujaan yang begitu rupa. Dan dia menikmatinya. Di tengah digambarkan ada sepertinya seorang janda dengan anaknya. Sampingnya ada seorang yang lumpuh. Seolah mau menggambarkan seharusnya inilah perhatian daripada gereja pada waktu itu. Bukan mengumpulkan uang untuk pembangunan basilika yang begitu megah pada waktu itu. Sisi yang lain, ada dua biarawan yang lari daripada tempat kejadian membawa peti yang kita tahu itu adalah peti persembahan hasil penjualan indulgensia, surat pengampunan dosa. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam satu lukisan ini menggambarkan sebuah peristiwa yang bagi saya adalah turning point dari sejarah kekristenan. Kenapa Martin Luther bisa sampai pada keberanian untuk boleh mengajukan keberatan 95 dalilnya kepada orang-orang yang begitu berotoritas, yang berkuasa pada waktu itu? Jawabannya cuma satu. Karena Martin Luther membaca, menyelidiki Alkitab. Tidak hanya membaca dan menyelidiki Alkitab, tapi menempatkan Alkitab itu menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Artinya ketika dia melihat ajaran-ajaran daripada gereja Roma Katolik pada waktu itu, dan dia merasa ngeri ketika dia bandingkan dengan apa yang dia temukan dalam Alkitab, karena tidak sesuai, bahkan sudah menyimpang, tidak diajarkan dalam Alkitab, tetapi ternyata diajarkan dan bahkan dimanipulasi sedemikian rupa untuk mengumpulkan kekayaan harta di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, sehingga satu slogan yang tren pada waktu itu yang dimulai oleh John Tetzel, seorang yang juga menjual, yang juga berhasil menjual indulgensia. Statement itu mengatakan, when the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Ketika bunyi gemerincing itu masuk dalam kotak persembahan, maka satu jiwa itu melompat begitu ya, lepas dari purgatori. Apa itu purgatori? Purgatori itu dalam doktrin Roma Katolik itu adalah tempat penyucian. Sebelum orang masuk neraka atau masuk surga, lebih tepatnya sebelum masuk surga, ada tempat api penyucian di sana untuk pengampunan dosa yang sebenarnya bagi mereka mengatakan bahwa sudah diampuni, tapi perlu ada itu. Sehingga ketika orang sudah meninggal, orang-orang yang masih hidup bisa mendoakan orang yang sudah meninggal itu supaya lebih cepat proses api penyuciannya. Sehingga dijualah indulgensia itu. Yang dikatakan oleh reformator lainnya itu John Calvin, dia mengatakan purgatori telah menjadi sebuah sarana dusta yang mematikan dari si iblis untuk menipu pemimpin gereja dan banyak umat dalam gereja selama berabad-abad. Bapak Ibu Saudara, penjualan itu sudah berlangsung lama dan memang menyampai puncaknya adalah di tahun itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir hari ini itu menjadi isu yang tetap sangat penting. Ketika kita menerima warisan reformasi yang sudah 504 tahun ini. Sola Scriptura itu adalah fondasi yang tidak terbantahkan, yang tidak bisa ditawar. Tapi pertanyaannya, apakah kita paham apa yang menjadi maksud sola scriptura? Jangan sampai saudara memahami atau saudara menerima pemahaman sola scriptura itu karena hamba Tuhan mengatakannya, karena saudara bergereja di Gemim Kristus Manado,
yang memegang tradisi reform, yang mengajarkan untuk 5 sola itu, dan saudara terima mentah-mentah itu saja. Oh, sepertinya kok keren begitu ya, sepertinya baik, oke saya terima. Tapi saudara tidak benar-benar mengetahui apa itu sola scriptura. Mengapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Ini penting karena sola scriptura ini ada di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah ada, memang katanya secara literal, sola scriptura itu tidak ditemukan. Tapi ini muncul setelah diselidiki lebih jauh, inilah yang menjadi fondasinya. Inilah yang menjadi landasan yang tidak bisa ditawar. Dan bagian yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu peristiwa di mana sebenarnya Tuhan Yesus kembali menegakkan otoritas firman Tuhan. Fondasi yang tidak bisa ditawar. Pada waktu itu ada orang-orang yang hendak bersoal jawab kepada Tuhan Yesus. Mereka berusaha mencobai Tuhan Yesus. Mereka menanyakan kenapa murid-muridnya itu tidak mencuci tangan. Seolah itu sesuatu pelanggaran yang begitu besar. Tetapi Tuhan Yesus tahu maksud mereka. Ingin mencobai dia dan mulai menembak balik apa yang ingin mereka lakukan. Yaitu langsung kepada intinya bahwa sebenarnya mereka sedang meninggikan tradisi manusia, adat istiadat, ketimbang firman Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di bagian Markus Bapak Ibu Saudara yang menjadi paralel daripada bagian ini, mari kita buka Markus pasal yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Markus pasal yang ke-7. Di sana ada catatan Markus yang mungkin tidak dicatat oleh Matius di ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tradisi manusia. Jadi sedemikian parahnya orang-orang ini, orang-orang Farisi ini menganulir perintah Allah dan mengutamakan adat istiadat. Yaitu apa? Dalam hal, kalau kasusnya ini adalah persembahan, perhatian untuk kepada orang tua itu dialihkan untuk persembahan ke bait Allah. Dan itu dianggap tidak apa-apa ketika engkau melalaikan perhatianmu kepada orang tua. Karena uang yang kau miliki persembahkan kepada Allah. Dan bagi Tuhan Yesus itu salah kaprah. Lebih penting apa? Lebih penting engkau menghormati orang tuamu. Lebih penting engkau menjaga. Lebih penting engkau memperhatikan orang tuamu ketimbang persembahanmu kepada Allah. Dasarnya apa? Kembali kepada firman Allah. Tuhan Yesus katakan, hormatilah orang tuamu. Ini penting karena ada di dalam Alkitab. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa ini penting? Karena sola scriptura inilah yang menjaga pengajaran iman dan kehidupan orang percaya. Sangat menjaga. Ketika kita tidak meletakkan Alkitab sebagai fondasi yang tidak ditawar, sangat mudah kita mulai menyimpang dari pengajaran yang benar. Kalau kita punya pengajaran yang mulai menyimpang Bapak Ibu Saudara, maka jangan heran engkau memiliki iman yang juga bengkok, yang salah kaprah. Bayangkan kalau yang diajarkan adalah tentang berkat. Mintalah apa saja, Tuhan pasti akan memberi. Maka iman itulah yang engkau punyai. Maka banyak orang percaya terhipnotis dengan ajaran yang seperti itu dan menganggap Allah itu ATM. Sumber berkat, memang sumber berkat, tetapi yang jadi adalah apa yang mereka imani, bukan kehendak Allah. Yang diajarkan apa? Iman yang besar itu mengguncang surga. Kalau yang diajarkan seperti itu, berarti yang menjadi raja, yang berdaulat, itu iman kita atau Allah di surga. Jadi pengajaran itu penting kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab supaya kita punya firman yang benar, pemahaman yang benar, kemudian muncullah iman yang benar, Bapak Ibu Saudara.
Bukankah Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau firman Kristusnya itu saja dipalsukan, dibengkokkan, ditambah, dikurangi, maka apa yang kita dengarkan atau apa yang kita pelajari itu sudah keliru. Dan pada akhirnya punya iman yang keliru. Dan iman yang keliru pada praktiknya ketika dia dilakukan, maka menjadi salah kaprah juga. Ini penting karena menjaga pengajaran, iman, dan kehidupan orang percaya. Saya kembali kepada apa yang dimaksud sola scriptura. Ini penting untuk mengklarifikasi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, sola scriptura itu tidak menolak, tidak berarti kita itu menolak seluruh tradisi gereja. Melainkan tradisi yang harus ditundukkan di bawah otoritas Alkitab. Secara gampang adalah kita tidak menerima semua tradisi yang di luar Alkitab. Tetapi kalau tradisi itu dibangun di atas Alkitab, kita bisa menerimanya. Nanti saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, maksud daripada sola scriptura itu berarti Alkitab merupakan otoritas yang tertinggi, norma yang tertinggi. Alkitab itu cukup, Alkitab itu jelas. Otoritas tertinggi berarti dia adalah standar, tolak ukur di mana semua perkara kehidupan orang percaya itu dinilai. Dan ini bersinggungan dengan berbagai macam isu Bapak Ibu Saudara ya. Bersinggungan dengan bagaimana kita menilai pluralisme. Apakah ada keselamatan di luar kekristenan? Apa kata Alkitab? Bagaimana kita menjaga pengajaran juga? Bagaimana kita melihat pengajaran saksi Yehova? Bagaimana kita melihat pengajaran Mormon? Bagaimana kita melihat pengajaran daripada agama-agama besar lainnya di dunia ini? Ini juga bersinggungan dengan isu-isu kontemporer tentang LGBT, aborsi, hak asasi manusia, etika kerja. Ini sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Apa yang Alkitab katakan di sana? Itu punya otoritas tertinggi. Bagaimana kita menilai segala sesuatu, respon yang kita hadapi setiap pergumulan yang kita hadapi, kita meresponnya seperti apa, jawaban apa yang kita berikan, yang benar seperti apa, kita harus menggali dan melihatnya dari apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab itu juga dikatakan cukup. Cukup dalam arti 66 kitab ini cukup untuk membawa semua orang pada keselamatan yang ultimat di dalam karya Yesus Kristus. Itu maksudnya. Ya. Jadi bukan cukup untuk semua pengetahuan karena Alkitab ini bukan buku ilmu pengetahuan. Kita tidak menemukan DNA di sana, kita tidak menemukan teknologi di sana, tapi cukup untuk membawa semua orang pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Alkitab itu jelas. Sangat jelas sehingga sampai anak kecil pun bisa memahaminya. Tidak perlu orang yang terpelajar secara teologi untuk membacanya dan baru bisa memahaminya, tidak. Orang yang tidak terdidik secara teologi pun bisa membaca dan mengerti dengan jelas apa yang disampaikan dan bisa sampai pada kesimpulan tidak ada jalan lain kecuali dalam Yesus Kristus untuk keselamatan kekal. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jika tidak demikian maka terlalu gampang kita akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang hari ini banyak beredar di media sosial. Ya, banyak beredar hamba-hamba Tuhan yang banyak followernya. Sangat mudah sekali ketika kita melihat dan menerima ajarannya dan kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan terbawa dengan arus pengajaran yang tidak benar. Inilah yang dimaksud dengan sola scriptura Bapak Ibu Saudara. Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan sola scriptura ini John Calvin nanti saya akan sampaikan apa yang John Calvin katakan, tapi ini lebih dulu. Bagaimana letaknya, posisinya ya sola scriptura itu? Sola scriptura itu sekali lagi penekanannya adalah Alkitab adalah otoritas tertinggi, norma tertinggi, ya. Bukan satu-satunya norma. Tapi norma yang tertinggi, norma yang lain itu yang bisa tetap dipakai itu adalah tradisi-tradisi gereja ya, pengakuan-pengakuan iman. Ada pengakuan iman Westminster, pengakuan iman Chalcedon, pengakuan iman Heidelberg dan lain sebagainya. Itu
kekayaan sejarah gereja yang perlu kita juga lihat dalam tradisi gereja. Tapi yang berbeda dengan sola scriptura, yang menjadi salah kaprah, kebanyakan orang zaman ini karena sudah menjadi tradisi sola scriptura, menganggap sola scriptura itu menjadi solo scriptura. Maksudnya apa? Maksudnya selain Alkitab tidak ada lain yang perlu saya pakai. Sehingga mereka menganggap ya sudah, tidak perlu lagi bicara tentang tradisi, nggak perlu lagi berbicara tentang bapak-bapak gereja. Sudah, yang penting saya, Alkitab, dan Tuhan. Selesai. Itu yang terpenting. Dan ini keliru. Ya. Ini bukan yang dimaksud sola scriptura. Ya, bukan solo scriptura, tapi sola scriptura. Nah, orang-orang yang pegang solo scriptura ini, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang menyatakan diri independen, gereja independen katanya ya. Jadi melepaskan diri dari tradisi gereja apapun. Yang penting saya, Alkitab, dan Tuhan. Maka muncullah interpretasi atau penafsiran Alkitab yang salah. Orang-orang yang seperti ini, yang solo scriptura itu, menganggap nggak perlu belajar teologi. Yang penting Alkitab sudah jelas. Nah, ini salah kaprah juga. Kita harus tetap menghormati tradisi gereja sebagai satu warisan yang Tuhan bekerja di dalamnya. Di dalam gereja, sejarah gereja. Tuhan memakai orang-orang yang mereka ini adalah raksasa-raksasa iman yang menemukan kebenaran-kebenaran dari dalam Alkitab dan itu diajarkan. Nah, kalau orang memegang solo scriptura, mereka menganulir ini semua, mereka membypass semua tradisi gereja, menganggap seolah-olah Tuhan itu tidak pernah bekerja di zaman lalu. Bekerjanya cuma melalui Alkitab saya, dan Tuhan. Cuma itu, start di dalam hidup saya, Tuhan mulai bekerja. Maka muncullah penafsiran-penafsiran yang kacau, ya, maka muncullah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan tradisi dan mulai menyimpang. Bertolak belakang dengan itu adalah nulla scriptura. Yaitu apa? Dia tidak lagi mau pakai Alkitab bahkan sama sekali. Menganggap Alkitab ini null, nothing, mati, just another book. Ini biasa dipegang oleh orang-orang liberalisme, ya, dan karismatik yang liar tentu saja. Karena apa? Bagi orang liberalisme, mereka menafsirkan Alkitab di bawah paradigma naturalisme. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi secara supranatural. Semuanya harus sesuai dengan sains. Sehingga ketika mereka melihat dan membaca Yesus itu lahir dari anak darah Maria, mereka mengatakan itu tidak bisa dibuktikan secara sains. Maka itu bisa jadi hanya gaya bahasa. Yesus tidak benar-benar lahir dari anak darah Maria, tapi untuk menghormati Yesus sedemikian rupa, maka penulis menuliskannya dengan gaya bahasa seperti itu. Ini pandangan mereka. Bahkan berbicara tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, mereka juga mengatakan nggak pernah ada orang bangkit dari antara orang mati, tidak bisa dibuktikan secara sains. Maka mereka mengatakan itu sekali lagi gaya bahasa mereka, begitu mengagungkan sosok Yesus ini sehingga mengatakan Yesus itu tidak bangkit secara raga tapi bangkit secara semangat. Kacau bukan? Mereka tidak memandang otoritas Alkitab ini berbicara yang benar. Atau mereka bisa menganggap menerima wahyu yang baru. Ini karismatik yang kebablasan. Tidak lagi penting ini, yang penting adalah wahyu yang dia dapatkan malam ini misalnya. Besok mau ngomong firman Tuhan, sehingga ketika khotbah di esok harinya, tadi malam Yesus bilang pada saya dalam mimpi. Wow. Saya sudah naik turun surga. Saya sudah balik dari neraka. Wahyu yang baru. Tidak mengkhotbahkan Alkitab, tapi mengkhotbahkan wahyu yang baru. Visi dari Tuhan yang baru. Dan ini berbahaya. Ya, karena justru dari nulla scriptura inilah muncullah orang-orang yang menyatakan punya wahyu baru seperti James Smith, ya, dari Mormonisme, Saksi Yehova. Bahkan kalau mau dibilang ya seperti Muhammad di dalam Islam, dia menerima wahyu daripada Allah.
yang merevisi Alkitab kita, yang mengatakan Alkitab ini salah dan sudah banyak korupnya. Wahyu yang baru, bukan? Sehingga sangat berbahaya kalau kita tidak menempatkan sola scriptura menjadi satu-satunya landasan dalam kita melihat dan mempelajari apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan, apa yang ingin Allah wahyukan, Allah ingin dikenal seperti apa. Itu yang dimaksud dengan sola scriptura. Nah, ada bagian lagi, satu garis Bapak Ibu Saudara, yaitu gereja-gereja yang menempatkan Alkitab dan tradisi suci. Inilah Gereja Katolik Roma sampai hari ini memegang ini. Bukan sola scriptura, bukan skripturanya yang mereka tolak. Mereka menerima skriptura sebagai firman Allah yang benar, yang berotoritas, tapi mereka menolak solanya. Karena mereka menempatkan tradisi suci sebagai otoritas yang sama dengan Alkitab. Nah, indulgensi itu tidak ada di dalam 66 kitab kita, tapi itu ada di dalam Apokrifa, Deuterononika, di dalam 2 Makabe. Itu disinggung di sana. Sehingga mereka mengajarkan itu. Kita tidak menerima karena apa? Karena itu tidak pernah dikutip oleh Yesus, karena itu tidak pernah dikutip oleh para rasul, karena itu tidak pernah diajarkan secara serius oleh bapak-bapak gereja. Jadi ini posisinya Bapak Ibu Saudara. Sehingga Calvin mengatakan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan bahwa semua konsili seharusnya ditolak, dalam arti tradisi itu ya yang saya maksud. Atau apa yang mereka lakukan seharusnya langsung dibatalkan. Tentu tidak demikian. Tetapi setiap kali ketetapan dari konsili apapun disajikan, aku berharap pertama penyelidikan yang seksama seharusnya dilakukan pada saat kapan, mengapa itu dilakukan, dan dengan cara apa konsili itu diadakan. Dan orang macam apa yang hadir. Itu perlu, konsensus ekumene itu perlu, semua pemimpin-pemimpin gereja. Kedua, apa yang dibicarakan di dalamnya harus diperiksa dengan standar dari Alkitab. Kembali, tolak ukurnya harus Alkitab. Sehingga bagannya seperti ini Bapak Saudara, saya meminjam bagan ini disampaikan oleh pendeta David Tong ya dalam seminarnya beberapa waktu yang lalu. Jadi posisinya itu adalah Alkitab sebagai fondasi, tradisi itu bersifat sebagai pagar, di mana dibangun semua sejarah tradisi ortodoks di sana. Jadi bukan Alkitab dan tradisi yang membangun gereja, bukan, tetapi Alkitab. Dari Alkitab itu dibangunlah sebuah pengajaran dengan tradisi-tradisi gereja yang keluar dari Alkitab, bukan yang atau keluar dari Alkitab ya. Dan itulah pengajaran yang ortodoks. Dan fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjaga interpretasi kita terhadap Alkitab. Karena interpretasi itu bisa seperti ini ya, melenceng, tapi tradisi itu akan membalikkan kita pada jalur yang benar. Selama interpretasi itu tidak melenceng dari tradisi-tradisi yang ada yang sebenarnya asalnya juga dari Alkitab, maka kita bisa mengatakan itu punya tradisi yang sama, yaitu ortodoks. Berbeda dengan pengajaran sesat, karena dia sudah menyimpang, ya, keluar dari pagar tradisi, ya, seperti Mormonisme, Saksi Yehova, jelas-jelas itu adalah heresi. Ya, Allah Tritunggal konsepnya berbeda, dengan natur Kristus konsepnya berbeda, itu termasuk dalam heresi. Tapi ada juga yang lain, itu adalah hetero-ortodoks. Sama landasannya Alkitab, tapi entah bagaimana itu punya pemahaman yang berbeda secara tradisi. Ya, seperti kita melihat Katolik itu sebenarnya bukan bidat murni begitu ya, tapi hetero-ortodoks. Sama, Katolik melihat kita hetero-ortodoks. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau ini begitu penting, memang ada di dalam Alkitab katanya gitu ya. Lalu ada di mana? Ya, saya akan cepat di sini. Ada di dalam Alkitab dalam hal apa? Allah itu memelihara firman-Nya melalui hukum yang ditulis Bapak Ibu Saudara. Sejak awalnya, siapa pertama kali yang menulis Alkitab? Hukum Allah, Allah sendiri. Perhatikan itu. Ya, ketika Allah memberikan hukum kepada Musa, Allah pertama kali yang menuliskan dengan jarinya kedua loh batu itu. Ya, itu adalah tulisan Allah. Lalu Musa diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan semua hukum. Perkataan hukum itu perlu dituliskan dalam kitab-kitab, dan kita tahu dan kita percaya
Ya, 5 kitab Taurat itu ya, dari Kejadian sampai Ulangan itu adalah tulisan daripada Musa. Kemudian Yosua juga menambahkan beberapa tulisan ya di dalam kitab hukum Allah itu. Lalu bukan hanya mereka, raja pun diperintahkan oleh Tuhan untuk menyalin hukum yang ada. Dan itu sudah ada sejak dalam Ulangan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah itu sudah melihat bahwa nanti suatu saat Israel itu pasti memberontak dan minta raja. Dan Tuhan sudah mengantisipasinya. Kalau saat di mana engkau menghendaki raja, harus saya yang pilih. Dan tugas pertama dari raja itu bukan mengatur perbendaharaannya. Tugas pertama, paling pertama, salin hukum itu. Ini, sola scriptura ini penting, fondasi pegangan. Kalau tidak tertulis, hanya mengandalkan oral ya, tradisi lisan, maka sangat mudah disusupi. Dan kita tahu ya, kita ingat hari ini mau bikin apa, 5 menit kemudian kita bisa lupa. Sangat mudah lupa. Tapi notes, tapi tulisan itu akan lebih reliable, bisa diandalkan. Yesaya diminta oleh Tuhan untuk menulis. Yeremia diminta oleh Tuhan untuk menulis. Yesus pun, Bapak Ibu Saudara, ini masuk perjanjian baru. Yesus pun mengatakan ya, bahwa Allah Roh Kudus itu nanti akan memimpin para rasul ini, mengingatkan apa yang sudah Dia ajarkan. Yang bahaya adalah orang salah kaprah mengartikan ini berarti hari ini pun Roh Kudus bisa mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Iya, tapi dalam arti tidak lepas dari apa yang sudah tertulis. Yang berbahaya adalah ketika orang menganggap ayat ini bahwa berarti ada yang rasul nggak tulis, tapi Tuhan sampaikan kepada saya hari ini. Nah, itu menjadi wahyu yang baru. Itu keliru pemahamannya. Bukan ya. Ini secara spesifik Tuhan tujukan kepada para rasul, murid-muridnya yang secara langsung menerima lisan wahyu lisan yang original, langsung dari mulut Tuhan Yesus. Dan perhatikan, Roh Kuduslah yang mengingatkan kepada mereka. Paulus mengatakan bahwa apa yang dituliskannya itu adalah perintah Tuhan. Dan itu dikonfirmasi oleh Petrus ya. Petrus mengatakan ada beberapa tulisan daripada Paulus itu sulit, tapi itu adalah fondasi yang perlu dipegang juga. Petrus pun mengatakan tujuan dia menulis suratnya supaya kamu mengingat. Tujuan untuk bisa mengingat bukan secara lisan, secara oral, pasti bisa lupa. Tapi tulisan itu untuk mengingatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 3 kali Yesus itu menyangkal godaan iblis dengan kata apa? Ada tertulis. Dia tidak mengatakan aku berkata kepadamu. Walaupun dia punya otoritas itu. Tapi dia mengatakan ada tertulis. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mengacu pada tradisi lisan untuk membuktikan atau membela kebenaran. Selalu yang dikatakan oleh Yesus apa? Tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Dan itu berulang-ulang, format yang seperti itu yang Yesus sampaikan. Yang berikutnya, Yesus juga mengharapkan kitab suci itu bisa dimengerti, dipahami oleh semua orang, bahkan kepada musuh-musuhnya. Perhatikan itu, ketika dia mengatakan kepada ahli Taurat ya, yang mencobai Yesus ya, tentang apa yang harus kuperbuat untuk hidup yang kekal, Yesus mengatakan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Merujuknya kepada apa yang sudah tertulis. Kemudian di mana orang Saduki mulai mencobai Yesus tentang kebangkitan orang mati, padahal orang itu sudah berulang-ulang kali menikah gitu ya. Lalu nanti di akhir zaman ketika kebangkitan siapa suaminya? Tuhan Yesus katakan apa? Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi selalu kembali kita harus belajar, pahami, dalami Alkitab, apa yang sudah tertulis. Nah, mungkin beberapa orang kan mulai muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang dalam perjanjian baru yang belum punya perjanjian baru pada waktu itu? Apa standarnya? Standarnya ya perjanjian lama, gampang saja. Lalu apakah mungkin ada wahyu yang baru? Jawabannya tidak mungkin, karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kegenapan dari perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus yang datang. Ia adalah wahyu yang paling ultimat, setelah itu tidak ada wahyu yang baru lagi. Close. Apa yang diajarkan Yesus itu tidak akan direvisi. Apa yang diajarkan Yesus itu menjadi
standar yang paling ultimat, tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Yang terakhir, meskipun para rasul diilhami dengan wahyu lisan, Bapak Ibu Saudara, langsung dari Yesus, tetapi para rasul ini selalu mengarahkan orang itu kepada kitab suci sebagai penentu kebenaran yang final. Ya, di sana saya cantumkan ayatnya. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian kitab suci. Gak membicarakan tentang pengalaman penglihatannya di Damaskus, tidak. Tapi tentang kitab suci. Perhatikan bagaimana jemaat Berea. Ya, saya senang jemaat Berea ini. Semoga menjadi gayanya jemaat Gembim Kristus itu ya. Tidak mentah-mentah menerima apa yang disampaikan, tapi kembali sola scriptura. Benar enggak sih apa yang disampaikan, yang dikhotbahkan Paulus dan kawan-kawan itu? Ketika saudara mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan ini, pulang dan buka Alkitabmu dan lihat, selidiki, benar enggak sih yang diomongkan sama pendeta Hendra itu? Karena itulah semangat reformasi, kembali kepada Alkitab. Juga bagian yang lain, sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci. Sekali lagi, membuktikan Yesus Mesias dari kitab suci, bukan dari tradisi lisan. Satu slogan yang mungkin jarang kita dengar di dalam reformasi, yang sebenarnya penting, Bapak Ibu Saudara. Post tenerbas lux. Martin Luther mengatakan, after darkness, light. Setelah kegelapan, terang. Bapak Ibu Saudara, sola scriptura gambarannya itu seperti gerhana matahari, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat gerhana matahari, ya itu fenomena yang terjadi karena bumi ditutupi oleh bulan. Ya, ketika kita ada di bumi dan tertutup oleh bulan, maka sinar matahari itu tidak sampai kepada bumi dan terlihat lebih redup, lebih gelap, atau bahkan pernah terjadi sangat gelap, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi yang terjadi adalah ketika bulan itu mulai bergeser, berotasi, ya, maka sinar matahari itu kembali terlihat. Nah, yang penting Bapak Ibu Saudara, matahari itu tidak pernah bergeser. Matahari itu tetap ada di sana. Dia bukan ditemukan, dia bukan dinyalakan, dia bukan kemudian ditempatkan di sana. Sola scriptura itu sudah ada di dalam Alkitab. Bukan ditemukan para reformator. Bukan diciptakan, maksud saya. Bukan diciptakan para reformator. Sama seperti Columbus menemukan benua Amerika. Benua Amerika itu bukan diciptakan. Itu sudah ada di sana, tinggal Columbus saja dalam perjalanannya menemukan benua itu. Itulah sola scriptura. Bukan satu doktrin yang benar-benar baru di abad 16, bukan. Itu sudah ada di dalam Alkitab. Dari dulu ada di sana. Lalu memang dalam sejarah gereja Tuhan mengizinkan adanya gerhana itu. Dan dalam kasus posisi zaman reformasi itu adalah Tuhan mengizinkan gereja pada waktu itu menjadi penghalang sola scriptura. Ironis memang, tapi kita belajar dari kesalahan mereka, bukan? Dan kita mewarisi iman reform sola scriptura ini, dan kita terus berpegang dengan teguh, jangan sampai itu terulang lagi. Pada akhirnya bagaimana kita menghidupi sola scriptura ini? Sederhananya Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini. Pelajari Alkitab, pahami Alkitab, hargai Alkitab ini, taati Alkitab ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak orang telah memberikan seluruh hidupnya memperjuangkan untuk mendapatkan Alkitab di abad-abad yang awal, Bapak Ibu Saudara. John Wycliffe, dia dikenal sebagai the morning star of Reformation. Jauh sebelum Martin Luther, John Wycliffe memulai sebuah reformasi yang tidak banyak orang ketahui, tapi hari ini sudah diketahui banyak orang. Dia memulai menerjemahkan Alkitab. Dia sadar Alkitab ini otoritasnya begitu luar biasa. Dia ingin mengajarkannya, membuat semua orang
bisa membacanya. Dia orang pertama yang mengusahakan penerjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Latin, Vulgata, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan pengaruhnya ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Pengaruhnya luar biasa, dan itu membuat gereja Roma Katolik pada itu geram dengan apa yang dia lakukan. Karena sekali lagi Tuhan mengizinkan gereja Roma pada waktu yang menjadi penghalang matahari itu, ya. Gereja Katolik tidak menginginkan semua orang itu menafsirkan Alkitab semau mereka, hanya tafsiran gerejalah yang paling benar. Maka berulang-ulang dan banyak Bapak Ibu Saudara orang-orang yang mengusahakan penerjemahan Alkitab itu dieksekusi. John Wycliffe memang mati bukan karena eksekusi, tapi 30-40 tahun setelah kematiannya Bapak Ibu Saudara. Karena pengaruhnya yang menerjemahkan Alkitab itu tetap menyebar luas, saking geramnya pemimpin gereja pada waktu itu membongkar kuburnya, mengambil tulangnya, membakarnya, membuangnya di sungai. Dengan satu tujuan yang lucu sih menurut saya, supaya pengaruhnya itu bisa hilang. Ini kan konyol. Tapi itulah yang terjadi. Saking tidak sukanya. Dan gerakan itu terus berlanjut. Ada John Huss, ada William Tyndale, ada John Roger, ada Thomas Cranmer, ada Thomas Hinton. Beberapa di antara mereka, dan banyak lagi Bapak Saudara, di antara mereka mati martir demi penerjemahan Alkitab. Di zaman John Wycliffe, tidak banyak salinan Alkitab, belum ada mesin cetak. Terjemahan John Wycliffe itu tulis tangan kopiannya Bapak Saudara, sehingga sangat terbatas dan begitu mahal. Sampai pada waktu itu orang itu berani bayar mahal hanya untuk pinjam 1-2 jam saja baca Alkitab. Kehausan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, harus saya akui, sepertinya sudah lama hilang bahkan dalam diri saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ini warisan yang begitu luar biasa. Firman Tuhan yang tertulis itu dijaga oleh Allah, diusahakan oleh Allah agar dibaca semua orang. Hari ini kita bisa beli dengan beberapa puluh ribu, bahkan kita bisa download secara gratis. Pertanyaannya, sudahkah kita baca dan mempelajarinya dengan setia, dengan menaati, dengan melakukan firman Tuhan? Mari kembalikan semangat sola scriptura itu bersama-sama dengan saya. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan firman Tuhan sola scriptura ini mengatakan tidak ada landasan lain. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui iman saja, di dalam Kristus saja, untuk kemuliaan Allah saja. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu sola scriptura. Maukah engkau menerimanya sebagai satu-satu fondasi yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman boleh kami baca renungkan. Sungguh luar biasa Engkau mengizinkan adanya satu masa kegelapan. Tapi Tuhan juga mengizinkan adanya terang yang kembali muncul. Karena Engkaulah kebenaran itu yang tidak dapat ditutupi dengan kegelapan sekelam apapun. Kami bersyukur untuk para reformator yang boleh kembali menyerukan kebenaran firman Tuhan, yang menempatkan firman Tuhan pada otoritas yang tertinggi, menjadi tolak ukur standar penilaian dalam semua keputusan perkara kehidupan kami di dalam aturan iman dan praktek kesalehan hidup kami di dalam Kristus. Tuhan pimpin dan tolong setiap kami yang menganggap ringan Alkitab, yang menganggap ini sudah terlalu populer, ini sudah terlalu gampang kami dapatkan. Tumbuhkan kembali rasa cinta kami pada kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk hidup dan melakukan firman-Mu.
Ini doa kerinduan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.